Selamat malam, shalom semua ya. Eh, Jujur saya sebenarnya sangat grogi. Saya ini tidak pernah sharing ya, tidak pernah sharing. Jadi, tapi karena Pak Benny minta saya juga ikut sharing, ya saya mau beranikan diri untuk sharing pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa menambah sesuatu dalam hati kita semua, pikiran kita semua untuk boleh bertumbuh bersama. Kita mau belajar bersama. Uh, Tema yang saya bawakan pada malam hari ini adalah kesatuan di dalam pelayanan. Jadi begini ya, saya berpikir kita ini kalau sendiri, kita itu lemah gitu. Kita butuh komunitas, butuh kebersamaan, butuh kesatuan. Jadi yang saya pikirkan sekarang, saya ini punya kerinduan sama Pak Benny, sama teman-teman dari City Chapter ini untuk bisa menjadi suatu kesatuan yang luar biasa di dalam melayani seperti itu. Bukan hanya di dalam suatu perkumpulan, tapi benar-benar kita mau belajar untuk bersama-sama di dalam pelayanan seperti itu. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah, tapi percaya kalau kita punya hati yang sepakat, kalau kita punya kerinduan untuk visi dan misinya sama, tujuan pelayanannya sama, ya kita akan bisa untuk menjalin suatu kesatuan seperti itu. Jadi yang saya pelajari di sini bahwa memang Tuhan kan tidak pernah membiarkan anak-anak ini, kita semua ini untuk berdiri sendiri-sendiri. Sama seperti pada saat Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul, itu juga dia tidak mengutus sendiri-sendiri. Di Markus itu, di Injil Markus juga berkata seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengutus berdua-dua. Jadi Tuhan Yesus sudah memahami gitu, apa manusia ini penuh dengan kelemahan, dan pada saat lemah biarlah ada teman yang bisa menguatkan seperti itu. Ini yang saya dapatkan. Jadi contohnya seperti apa? Ya kita belajar, saya belajar dari firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 19. Jadi saya mau bacakan bahwa karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Jadi saya merenungkan firman ini ya, saya merenungkan firman ini. Apakah mudah dengan beberapa orang? Kalau kita lihat di Lukas ini memang tidak disebutkan berapa orang, tapi di Markus disebutkan ya ada 4 orang yang mengangkat tempat tidur yang lumpuh itu untuk dibawa kepada Yesus. Saya berpikir seperti ini, apakah mudah 4 orang ini untuk bisa membawa seorang yang lumpuh itu naik ke atap rumah, membongkar atap rumah dan menurunkan ke bawah di depan Tuhan Yesus seperti itu. Kalau saya pikir ya, kalau kita tidak punya kesehatian, tidak punya kesatuan, tidak sepakat, jangankan naik rumah, berjalan aja membopong 1 orang ini aja sudah pasti kesulitan itu. Pasti yang satu mau ke sini, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri kan tidak bisa ketemu. Jadi akhirnya akan stuck gitu, berhenti di tempat, tidak ada kemajuan. Nah disinilah saya mau belajar bahwa kalau kita bisa menyatukan hati kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan bersama-sama, sepakat bersama-sama, maka hal yang tidak mungkin itu akan bisa kita lakukan. Dengan bersama-sama kita akan bisa memperoleh hasil yang luar biasa. Itu keyakinan saya seperti itu. Dan saya juga sudah belajar banyak dengan teman-teman di City Chapter ya, dengan Pak Halim, dengan Pak Benny, juga Pak Robert, Pak Kuang. Luar biasa ya, dengan Pak Daniel juga. Di saat kita ada kesatuan, maka kita bisa melakukan sesuatu itu yang kadang tidak bisa saya pikirkan gitu loh. Kok bisa ya saya melakukan seperti ini? Tapi saya bersyukur karena dengan adanya teman-teman yang sepakat seperti ini. Ya seperti saya juga waktu itu sama Pak Benny
land lift ke Semarang seperti itu. Kita banyak belajar di sana. Banyak belajar. Jadi bagaimana kita yang punya status yang berbeda-beda, kita semua ini kan bisnismen ya. Kita semua bisnismen, kita punya perusahaan masing-masing, punya kerjaan masing-masing, dan kita sebenarnya juga pimpinan dari perusahaan itu sendiri atau pemilik perusahaan. Bagaimana kita bisa menyatukan hati kita untuk bisa bersama-sama di dalam pelayanan seperti itu. Jadi kalau saya mau pelajari ya, yang terpenting bagi kita sebenarnya kan kesatuan ini kita harus bisa mempunyai visi misi dan dasar untuk kita melayani. Jadi kalau saya berpikir di dalam FGP MFI ini sebenarnya kan kita sudah jelas ya, kita sudah punya visi dan misi, kita sudah punya dasar atau moto kita, His banner over us is love. Kalau kita tidak punya dasar kasih ya kita tidak akan bisa melayani. Kita kalau tidak punya dasar visi dan misi yang sama, ya kita tidak akan bisa bersama-sama melayani. Pada akhirnya ya kita berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri ya pasti kita tidak bisa mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu. Dan ini suatu kerinduan saya di dalam City Chapter ini ingin untuk bisa membawa City Chapter ini benar-benar bisa menjadi suatu kesatuan yang utuh, yang kompak. Bagaimana kami bisa melayani, kami bisa membawa City Chapter ini bisa bersama-sama gitu loh, bisa bersama-sama. Karena kalau saya pikir di dalam firman Tuhan tadi Lukas 5 ayat 19 itu ya, kalau kayak saya renungkan, saya pelajari, ini yang luar biasa, ini bukan yang lumpuh yang disembuhkan sebenarnya, tapi karena iman orang-orang yang membawa dia kepada Tuhan itu. Itu karena iman orang-orang yang membawa yang lumpuh ini kepada Tuhan. Jadi biasanya kalau di Alkitab ini kan disebutkan karena iman kamu disembuhkan. Iman yang sakit itu, karena iman yang sakit itu dia disembuhkan. Tapi ini luar biasa, ini unik gitu, unik. Karena kalau saya lihat ini bukan karena yang sakit ini yang ketemu Tuhan terus dia percaya terus dengan iman dia disembuhkan, tapi karena 4 orang ini yang membawa dia ke depannya Tuhan Yesus dengan segala macam usahanya, dengan segala macam jerih payahnya, dengan segala macam hal-hal yang kalau kita pikirkan tidak masuk akal. Bagaimana bisa membawa satu orang lumpuh ke atap rumah untuk bisa diturunkan? Ini bukan hal yang gampang, tapi dia mau lakukan gitu loh. Ini kan suatu ilustrasi yang bagaimana kita bisa melihat semangatnya gitu loh, semangatnya untuk bisa membawa orang ini disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan, semangatnya. Ya sebenarnya jujur ya saya juga baru belajar ya. Kalau memang saya belum bisa menyampaikan dengan baik ya saya mohon bisa dimaklumi lah. Ya tapi intinya saya punya hati yang rindu untuk bisa melayani lebih baik lagi. Dan seperti yang saya bawakan saat ini nanti sama Pak Benny juga, ini kan salah satu dari yang kita mau sampaikan itu, kesatuan di dalam pelayanan. Kan jarang ya Pak, jadi kita sharing berdua seperti ini, nanti Pak Benny yang nambahi, itu kan kita harapkan menjadi suatu contoh gitu. Karena yang tadi saya sampaikan, kalau satu orang mungkin saya lemah gitu, tapi dengan adanya Pak Benny yang dukung saya jadi berani, biarpun saya dalam hal berbicara ini saya punya kelemahan seperti itu. Ya mungkin seperti itu nanti untuk saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kesatuan dalam pelayanan seperti itu. Nanti Pak Benny bisa ceritakan step-stepnya gitu. Ya, biar Pak Benny yang lebih banyak waktunya, karena memang sebenarnya saya maunya Pak Benny yang sharing, cuma saya disuruh bantu untuk memulai membuka gitu. Ya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Benny ya. Shalom Pak. Bagaimana Pak? Bisnis oke semua? Wah lancar, sip. Sip.
Kesehatan lancar semua, anak istri lancar semua, sehat. Amin. Damai sejahtera. Wah. Ya, kalau tua-tua gini biasanya waktunya prostat, Pak. Mesti sering cek-cek, Pak. Ya. Saya Beni Gunawan. Istri saya satu, anak saya tiga. Sudah berkeluarga semua, cucu saya dua. Saya sebetulnya bisa meminta hal ini untuk meminta panggung. Terima kasih Pak Markus, panggungnya saya sudah disiapkan di sini. Pak Suhardi, terima kasih nih, saya jarang ketemu panggung. Biasanya ketemu meja-meja saja, tidak apa-apa Pak. Saya kepingin belajar di atas panggung Pak. Ya Pak. Nah saya sebetulnya hari ini, waktu saya berapa Pak? Ojo Pak. 2 jam, jangan Pak Bos, jangan. Berapa Pak waktu saya, Pak Puji? Oh, loh, member ini Pak, saya ditinggal pulang satu-satu Pak, nanti saya di sini kelamaan. Saya juga tidak bisa berlama-lama, saya juga. Iya, Pak Markus ya, kasih waktu aja Pak, saya kalau nanti tidak dikasih waktu, belara-belara Pak, ngomong sama. Wah, ya, ini. Iya. Iya, nanti waktunya kurang betul. Gini Pak, saya orang yang mungkin sudah lama beruntung seperti Bapak. Semua kan juga semua orang beruntung. Kalau tidak ada di sini Pak. Saya mempunyai istri ini luar biasa. Saya ini kan orang yang dulu itu saya tidak ada papa saya itu sejak SMP 1. Jadi saya ini hidup sama keluarga ya, sama ibu saya sampai akhirnya saya selesai sekolah. Saya juga bisa meneruskan sekolah meskipun dengan biaya gereja. Saya tidak punya. Ya waktu ada papa saya ya lumayan lah. Setelah ada papa saya sih kurang lumayan saya. Jadi saya bisa menyelesaikan sekolah dan saya bangga sama istri saya. Saya ini orang yang sangat baik, dari keluarga yang juga sangat baik, menurut saya. Karena istri saya ini baiknya gitu. Saya ini waktu mau ngambil tesis saya yang terakhir, saya ini sudah mau berhenti. Karena saya harus kerja, saya tidak punya uang, sudah habis uang saya. Dan lagi saya mau menikah. Akhirnya saya selesaikan, tapi berupa gambar. Saya ini arsitek Pak, saya ini. Nah, berupa gambar saya tidak punya tesis yang berupa catatan dan dasar-dasar mengapa saya menggambar seperti itu. Nah, istri saya yang buatin. Ya saya tinggal ngomong, istri saya buat, saya sambil kerja. Akhirnya saya punya tesis itu, bukunya, jadi saya ikut ujian. Ya kan biasa ujian ada penguji, karena saya memilih tema yang sulit, jadi penguji saya tidak akan memberikan pertanyaan yang banyak. Dia sendiri tidak mengerti. Gitu. Mungkin lebih mengerti saya waktu itu. Pada waktu itu Pak, sekarang ya lebih pintar Pak dia. Nah, akhirnya saya lulus Pak. Saya lulus, zaman dulu kan ujian sih 2 kali Pak. Sekali ujian swasta, nanti ambil ujian lagi yang pemerintah. 2 kali itu jalan. Tapi saya di Full Gospel sudah lama Pak. Kenapa saya di Full Gospel sudah lama? Karena saya berpacaran dengan istri saya di kantornya Full Gospel Pak. Kantor Full Gospel itu dulu punyanya, rumahnya yang dipakai itu punyanya mertuanya ipar saya. Ipar saya itu namanya Ishak Tanutama, Mojokerto Chapter. Bapaknya namanya Benjamin Tanutama. Itu yang salah satu orang yang mengenalkan Full Gospel ada di ya Jawa Timur, mungkin Indonesia Timur lah. Jadi saya tiap hari ketemu sama mereka, sama itu dulu ada sekretarisnya namanya Pak Mutis, Layantara, terus ada lagi satu namanya Pak Yahya, itu kebetulan ayahnya teman kakak saya, jadi saya kenal. Tiap kali Pak Beni kapan jadi anggota member, saya jadi anggota member, gimana orang kaya-kaya semua di sana. Sampai akhirnya saya sungkan sama, kalau saya manggil itu kan Om Kelok, wah saya sungkan ya, saya daftar aja. Dan lagian istri saya waktu itu
Saya tidak pamer, Pak. Saya tidak pamer. Saya tidak pamer dan saya juga cuma menceritakan saja lah. Saya anggap ini kan teman semua. Dia yang mentranslate buku Habits People itu, Pak. Istri saya sekolah, ya itu istri saya. Kan ada namanya, Sukiniwati Sabar. Itu istri saya, Pak. Nah, jadi karena dia lagi di translate ya, saya sungkan, saya masuk aja lah ke situ. Jadi saya masuk ke situ, nomornya saya puluhan, Pak. Tapi setelah itu saya kan aktif, dah aktif. Sampai sekarang pun saya aktif, dah aktif kok, Pak. Kadang-kadang on, kadang-kadang ya off. Seneng-seneng saya, gitu ya. Kan biasa, Pak, kita mau seneng-seneng kan seneng-seneng kita ya. Tapi tadi si kakak bicara dari Israel, saya juga baru kembali bersama tim dari salah satu gereja. Di situ saya melihat, dan di bis saya yang saya ikut ini, Pak, itu saya melihat begitu anak-anak ini. Kebetulan di bis ini saya orang nomor 2 tertua, ada yang ya bapaknya anak-anak ini, Pak, yang orang tua itu. Saya itu melihat bahwa mereka ini mempunyai karakter yang berbeda. Pertama. Kedua, kenapa saya bisa berbicara itu? Karena dia itu melayani sesama teman yang perempuan maupun apa, maupun saya yang lebih tua, itu dengan tulus, dengan kasih. Ini yang saya jarang temui di kalangan. Saya kan kumpul orang itu banyak macam, Pak, tua, muda, setengah tua, saya kumpul. Tidak jarang bertemu dengan mereka. Salah satu contoh, masuk di dalam lift sama anak mudanya bisa keluar dulu. Tapi kalau mereka mengerti, anak muda kan menyuruh kita, Pak silakan Pak, silakan sekarang kan udah susu itu manggil, silakan. Seperti itulah. Ini karakter itu ada pada mereka. Selama 10 hari apa berapa, kan saya di bis kumpul gitu, sampai semua, saya jadi melihat ada suatu hal yang luar biasa. Kok bisa orang-orang seperti itu? Tapi yang saya heran ya, mereka itu militan. Pak ikut aja Pak, kami Pak. Ada salah satu, bagus Pak. Terus saya bilang, saya ini anggota full gospel. Kalau saya ikut ibu atau Pak, terus untuk apa? Loh bagus Pak, ini visinya sama. Loh, dan terus orang full gospel, teman-teman saya bagaimana? Teman-temanku full gospel, tidak ada yang masuk surga ini. Loh, saya ngomong, loh benar, saya ngomong, loh teman-teman saya tidak masuk surga semua ini. Nah, terus dia ya beralih pembicaraan, atau mungkin saya orangnya kok sodok ngeyel, ya ngomong lainnya lah. Ya. Tapi di situ waktu saya ikut pergi, saya sudah hampir membatalkan diri. Karena kesibukan saya hampir membatalkan diri, saya pergi. Tapi terakhir saya bilang, guys, pergi aja lah anak saya sama mantu saya. Pergi Pak, saya yakin pergi. Dan di situ saya banyak mengalami perubahan. Saya dulu bisa bahasa roh, sudah lama saya enggak bahasa roh, saya memang minta. Kalau saya ke sini, saya ini dapat apa sih Tuhan? Saya minta, saya dapat apa? Oh ya, saya dapat bahasa roh kembali, terus saya banyak menerima firman-firman yang baik. Saya dulu orangnya anti baptis Islam, Pak. Anti saya ini, Pak. Tapi waktu saya di situ, saya sudah bawa baju, tapi saya hampir tidak jadi. Saya hampir tidak baptis ya. Terus tak pikir-pikir, kalau tidak baptis saya suruh jaga tas-tasnya orang-orang yang baptis. Wah, saya tak baptis saya, Pak. Buat apa saya jaga di situ? Saya ikut baptis, isi saya. Ya supaya kamu daripada jaga yanduk, ngapain? Nah, saya ikut baptis itu. Yang baptis kebetulan mantu saya dan anak yang di bis itu. Ada beberapa kali hal itu, dan membuat saya ini, habis itu saya agak berapi-api. Saya pulang, saya kepengen ngomong, bang ini diatur gini, bang ini diatur gini. Terus saya pikir-pikir lagi, wah langkah saya kecepatan. Gitu. Wah ini mungkin bisa ribut nanti di teman-teman. Tapi hari ini sebetulnya isi dari firman sharing saya itu adalah kesatuan. Tapi ini bersatu ya Pak. Mestinya saya kan nggak perlu sharing. Bersatu. Seluruh orang City Chapter kumpul. Nah, Pak Kuan saya nggak tahu Pak Markus orangnya berapa. Tapi yang penting sekarang ini City Chapter ini sudah gabung sama Pak Kuan. Nah, lain kali kita jalan sama-sama Pak. Mau ke luar kota atau kenapa saya mengajak Bambang atau ke luar kota? Itu kan gara-gara Alek tidak jadi. Kita ikut. Kenapa? Saya ingin menyatukan hubungan pada waktu kita bepergian. Itu dulu. Kalau ini hubungannya sudah ketemu, kita gampang melayaninya. Kalau kita tidak ketemu, tidak mungkin saya baru tahu Pak Markus malam ini kok.
Nah kalau ketemu di toko kan ya diem-diem aja toh. Meskipun dia duduk di sebelah saya, podo-podo ngantri, podo-podo minum kopi, saya kan diem, Pak Markus ya diem, siapa orang ini? Saya bilang, siapa Bapak? Tapi kalau semua tahu kongko, nah bisa berjam-jam, oh ya Pak Enan kuno Pak Enan. Itu dasarnya. Nah, karena sekarang kita kenalan. Kalau kita sudah kenal, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Semua bisa melayani. Seperti yang Pak Bambang ngomong, kalau kita semua ini bersatu, kita semua bisa melayani bersama-sama. Teman kita sakit, siapa yang dulu? Kita. Kalau kita tidak pernah kumpul, yang sakit, ya biar aja Pak sakit. Kok saya tidak terlalu kumpul. Meskipun kenal, ya tidak usah datang. Contoh Pak, kita mesong. Bapak kenal baik mesong, Bapak pasti hadir. Hubungan kerja, supplier, apapun, Pak pasti hadir. Tapi tidak cuma tidak seberapa kenal, enggak bisa ya Pak, di rumah ya Pak. Ada yang mau main di cucu, apa mau makan malam, atau apalah banyak lah kalau sana. Nah, saya mau memulai hal ini. Saya kepinginnya tidak bicara panjang, tapi tadi Pak Bujang dulu, Pak saksino ya Pak. Oh ya wis tak saksino dulu. Tapi nanti ini ada kesaksian lagi Pak. Nanti Pak Bambang kesaksian. Jadi saya tak percepat aja. Pak Bambang kesaksian Pak. Saya ini kan cuma membantu Pak Bambang. Saya ini kan anggota. Tak no Roma. Roma 2, Lamar 8, 28 sampai 29. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Nah, titik Pak. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula menjadi serupa dengan anaknya. Saudara ini pernah berpikir lah, ada di sini? Tidak pernah. Pak, siapa tadi Pak? Kotak-kotak ini? Pak Alek yuk? Loh, Pak Alek pernah berpikir hari ini di sini? Tidak. Pak Alek pernah berpikir saya di sini? Tidak. Semua ada di sini tidak pernah berpikir saya ada di sini, kecuali minggu lalu. Karena sudah ditulis, yang mau bicara, yang mau sharing, Beni, Bambang, udah lainnya enggak tahu. Jadi Pak, Bapak yang semua ada di sini, baik yang sudah senior, semua pengalaman. Pak, dalam arti senior saya enggak ngomong tua loh Pak. Senior dalam hal firman, dalam hal apapun pelayanan, saya anggap senior saya Pak. Itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah direncanakan. Saya di sini ya direncanakan di sini. Saya kemarin ke Israel misalkan, maaf Pak, bukan sombong-sombongan Pak ya. Itu ya sudah direncanakan Tuhan. Dari dulu kepengen, tapi saya repot. Saya tidak bisa meninggalkan sesuatu, jadi saya tidak pergi, ya tidak apa-apa gitu. Tidak ada sesuatu apa-apa. Meskipun kemarin saya tidak pergi, mungkin saya ya tidak merasakan apa-apa. Mungkin hari ini saya juga tidak di sini, tidak berdiri di sini, ngapain? Orang Pak Bambang semua orang tahu kok saya kerja. Maksudnya kalau disuruh apa di tempatnya City Chapter kalau tidak cocok kan tak kerjai kok Pak Biarno. Apalagi dan saya terakhir pulang saya merasa bahwa saya ada suatu hati yang api yang kepingin untuk menjadikan gimana ya? Kalau mereka itu bisa, kok kita tidak bisa? Apakah saya senang? Ya senang mau kenalan orang baru. Apakah saya mendapatkan sesuatu? Ya pasti mendapatkan sesuatu. Tapi di sini lebih baik. Sekarang kan kita tinggal merubah. Kita ini mau merubah diri kita atau tidak? Nek kita mau merubah diri kita, lebih cinta Tuhan dan lebih sudah tahu bahwa kita ini semua diselamatkan. Berbeda Pak. Yang 8 jadi 18 Pak. Amin Pak. Minggu depan atau berapa bulan lagi 28 Pak. Pokoknya angka belakangnya Pak Pak. Lu iya tuh. Cocok Pak, cocok Pak Bos. Ya. Maka gini saudara, tadi kan sudah tertulis, semua ini sudah ada. Mereka yang telah dipilih Allah telah juga ditentukan semuanya. Kita ini kan sudah dipilih Allah. Pak sudah dipilih Allah, sudah jadi. Pak hidup diberkati, Pak hidup nyaman, Pak semua cukup, apa yang kurang? Tidak ada. Kesehatan ada, kena COVID, tidak kena, ada COVID kemarin, semua sehat. Kalau kena COVID, lewat COVID-nya yang kalah, kita sehat. Betul ya? Nah, kita terus mau apa?
Kita ini apa sekarang? Di sini ini ngapain? Saya dulu tidak senang loh ke sini-sini Pak. Ngapain Pak saya ke sini? Maka ya Pak, hal yang tadi saya ucapkan dengan harus melayani, ini saya bisa, ini saya kemarin membaca sesuatu artikel Pak. Melayani ini bisa dianggap sebagai dari dua sisi Pak ya. Satu sisi itu sekuler Pak. Kita bicara sekuler Pak. Kita kan anak Tuhan, berarti kita anak-anak rohani. Kita bicara yang sekuler ya Pak. Ada satu penyembuhan yang mereka lakukan itu untuk menyembuhkan suatu penderita itu dengan mengadakan tanya jawab dan menganalisa. Nah biasa toh kalau sakit kan mesti dianalisa. Dan dia menyatakan bahwa orang tersebut harus melayani. Dia melayani sekuler aja Pak. Dia diperintahkan sama kan itu kan kayak di mungkin kalau narkoba kan ada di suatu tempat rehabilitasi suruh melayani semua. Kamu suruh melayani semua ke sana. Nah, apa yang dia dapat? Dengan dia melayani, dia ketemu sama, waduh ternyata orang ini lebih sorot dari saya. Saya masih lebih baik. Wah, bersyukur. Ternyata orang itu lebih sehat dari saya. Waduh, saya ketemu orang itu. Saya mesti jadi orang itu. Yang sana sama. Waduh, orang ini dulu tidak mampu sampai sekarang baik. Saya orang kaya. Kenapa anak orang kaya kok tidak bisa? Nah, dari semua masalah-masalah tersebut, dia itu melatih dirinya sendiri. Si orang ini, itu memang ada satu, saya tidak tahu dokter keliru ya, protes angkat tangan Pak. Kira-kira begitu artikelnya. Nah, setelah itu orang-orang itu merasakan adanya suatu perubahan dalam jiwanya. Spiritualnya dia berubah. Dia tidak bertemu Tuhan. Tidak. Dia berubah. Setelah dia sembuh, dia mempunyai pemikiran yang tidak sempit, tapi terbuka luas. Ini caranya. Maka apa mereka? Cara melayani. Coba itu saja. Bagaimana dengan kita? Kita melayani enggak? Melayani, saya pernah sharing ya di City Chapter. Saya kalau sharing kan biasanya saya tidak berani Pak sharing gini, saya biasanya pakai Zoom kok. Melayani yang terbaik itu adalah bermula dari rumah. Bagaimana Pak mengajar anak-anak Anda bisa melayani kelak mereka sudah menikah dan mereka berusaha, di mana Pak tidak bisa menguasai dia. Kalau anaknya Pak ini dalam posisi dia bekerja di kantornya Pak, di perusahaannya Pak bisa menguasai. Tapi kalau dia sudah di luar dari perusahaan itu dan dia sudah merasa dia sudah diberi hak dan wewenang untuk menjalankan usaha itu, Bapak tidak bisa menguasai. Bapak mau apapun atas izin dia bisa melakukan itu karena perusahaan itu sekarang di tangannya dia. Ya. Kesempatan ini kita akan hilang. Saya tidak punya kesempatan itu Pak. Tadi kan saya sudah cerita, Pak aku disini melarat Pak, aku mesti kerja mati-matian. Kalau itu waktu itu semua kita ada kerja. Kita kerja untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Kita untuk mendapatkan berkat supaya anak kita besok tidak jadi kayak kita dong. Supaya mereka akan jalan lebih baik, itu pikirannya kita. Tapi ada satu hal yang kelewat, bahwa kita tidak menanamkan nilai-nilai kekristenan dan keimanan itu di dalam anak-anak kita. Tapi kalau dia sudah mulai kita tanam terus, kelak dia, pada waktu dia berkeluarga, pada waktu dia bersosialisasi, pada waktu dia di marketplace, pada waktu dia mengurus usahanya, sama dia akan mengerti bahwa melayani adalah hal yang terpenting. Puji Tuhan Pak, anak-anak saya lumayan melayani Pak. Yang besar ya, dia dulu guru sekolah minggu, ikut istri saya. Dulu, sekarang ya enggak bisa dipakai Pak, ketuaan toh. Yang nomor 2, ya sama suaminya melayani. Yang ketiga ya saya lihat mungkin ya melayani, cuma kan saya jarang ngomong. Yang kedua, kalau kita melewati masa itu, masa tadi Pak kan tidak bisa melayani, mengajarkan kepada anak-anak, kan lewat Pak masa ini. Dan beruntung sekarang yang baru punya anak, muda-muda, dia bisa memperhatikan hal ini. Dan pemikiran hari ini untuk para pengusaha-pengusaha muda
yang kenalan-kenalan saya maupun anak-anak kenalan saya, itu beda. Dia punya namanya family time. Kita dulu enggak punya Pak, kerjanya gasak terus Pak. Mau pulang, enggak pulang ya paling saya pulang dimarahi istri. Tapi kan kita kerja. Kita bukan mau senang-senang di luar, udah tidak pernah. Saya tidak pernah melakukan. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa mereka. Tapi bagaimana kalau kita dulu kerja mati-matian, terus kita sudah kelewat ini. Nah, ini Pak. Kita melayani di dalam satu wadah. Dengan wadah yang ada di sini, ini kan latihan melayani Pak. Saya diajak Pak Budi khotbah di sini. Saya Pak, Pak Beni maju, ya, seperti saya dengan Bambang, sama. Saya menirukan contoh dari pimpinan senior. Oh ternyata bisa kita tandem aja. Besok Pak Bambang dengan Pak Markus tandem aja, enggak apa-apa. Kan supaya berani untuk mengutarakan. Nah, kita untuk mengutarakan kalau dalam kita ya, dalam hal melayani ya, kita dalam hal melayani. Tadi Bambang sudah ngomong, untuk menurunkan orang itu ke bawah butuh temennya. Tuhan untuk menyembuhkan orang itu yang lumpuh tadi bukan karena orang lumpuh itu saja. Dia melihat 4 orang yang menurunkan. 4 orang itu siapa? Kita semua. 4 orang yang menurunkan siapa? Teman-teman yang di full gospel. 4 orang itu siapa? Teman-teman yang seiman dan segereja. Tidak ada Pak, teman yang satu kafe nongkrong terus tidak. Teman mendem di lounge semua, tidak Pak, tidak ada. Mendem semua bersama-sama mabuk. Lainnya enggak ada Pak. Pasti itu Pak. Nah, bagaimana dengan kalau kita melayani? Kita melayani sulitnya gini Pak. Kita kan tidak bisa menjudge. Kayak saya kemarin dijudge itu kan tidak bisa. Kamu ikut sini, wah pasti begini. Tidak bisa Pak. Kita ini kalau mau melayani, kita ini harus mempunyai satu pembicaraan. Bicara, bukan Pak. Kisah Rasul Pak. Kita ini harus saling berbicara. Nah ini ada di full gospel toh, namanya apa? Man to man. Nah, man to man ministry. Jadi kita mengajak berbicara. Kita tidak bisa menekankan orang. Besok kamu ikut member saya bagus. Besok ikut persekutuan saya, persekutuan paling bagus. Besok kamu datang ke persekutuan kuto. Kalau dia ada kebutuhan dengan proyeknya Bapak, dengan apa yang ada hubungannya, supplier Pak apapun, dia datang. Tapi kalau enggak, ngapain datang? Saya punya dunia saya. Nah, karena itu untuk menjaring atau memenangkan jiwa, kita ini harus tadi proses. Proses itu harus 2 arah Pak. Proses 2 arah ya. Dia ngomong, Bapak kita dengarkan. Nah baru kita ngomong. Dia ngomong apapun, ya kita harus dengarkan. Itu namanya proses 2 arah Pak. Nah proses 2 arah itu Pak, kita bagaimana kita proses 2 arah? Nah kita ini kan orang businessman, sering kumpul, ngopi, makan sama teman kita, sama kolega-kolega kita. Ini ditulis Pak. Nih, pada waktu Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya dia melihat bahwa kota penuh patung-patung dan berhala. Patungnya sama Pak sekarang? Ya kafe Pak. Oh, coba jangan disamakan dengan patung yang di tempat kuil-kuil, bukan Pak. Kita kan sering nongkrong di kafe Pak. Saya kalau hari Minggu, misalkan contoh Pak, saya mau ngirit, ya saya ke mall itu Pak. AC saya di rumah berhenti, saya ngisis. Kasar aja begitu Pak ya. Kasar aja Pak. Tapi kan kita berhalang, ya itu Pak, gak ada. Pak senangnya apa? Hobi mobil. Ya Pak beli mobil. Pak ya ini ada sedikit tak. Pak saya ini senang barang. Saya pada umur berapa itu saya memang kepingin beli sesuatu yang baik. Kenapa saya bilang? Saya kebetulan itu punya uang. Tapi setiap kali saya mau beli, saya itu pasti dilewatkan kayak untuk beli mesin, beli apa. Nah, saya senang itu beli mesin. Akhirnya saya tidak pernah. Tapi misalkan Pak ya, saya waktu itu punya mobil itu, saya mungkin jadi orang sombong Pak. Kalau saya pada waktu itu mempunyai segala hal yang pernah saya pikirkan pada waktu masa kecil, saya jadi super sombong Pak. Saya hampir loh Pak jadi super sombong Pak. 2010 saya masuk Bali, saya banyak orang kenal. Saya banyak kenal. Tapi selama perjalanan Pak ya, saya jadi sombong Pak. 2015 itu saya orang sombong Pak saya ini.
kayak orang top boy. Tapi terakhir itu kan Tuhan goncangkan saya. Sampai saya merasa, waduh Tuhan ini kok jalan aku ini Pak. Saya nggak bisa tidur berbulan-bulan loh Pak. Bukan cuma 1-2 hari Pak, berbulan-bulan saya ini Pak. Saya memang dulu sering tidur lambat karena saya harus menyelesaikan tugas. Tapi saya kan nggak gambar sekarang. Kan karyawan, ngapain saya tidur sampai subuh-subuh? Tidak bisa tidur Pak. Nah, bagaimana bisa menjadi tidur? Nanti kali aku undangan mana Pak? Nah, saya tak jelas ini Pak. Ini sini Pak. Karena di rumah ibadah itu si Paulus ini bisa bertukar-tukaran dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Siapa sih bisa kongkon di situ? Kita. Asyir gereja nggak bisa. Majelis gereja lagi nggak bisa. Pendeta nggak bisa. Yang bisa kongkon di sini. Full gospel. Tidak ada orang bisa kongkon di sini. Karena orang full gospel melayani orang, menjaring jiwa, memenangkan jiwa. Setelah itu Bapak masukkan ke gereja. Bapak selesai tugasnya. Tugasnya Bapak apa? Jembatan. Tugas kita jembatan. Orangnya ditarik tadi, diambil dari situ, Bapak jelaskan, bahwa lewat sini begini, Bapak masuk ke sini. Selesai. Nah, Bapak cari lagi. Dia ya suruh cari lagi gitu. Nah, kalau kita bisa mengerti masalah ini, maka yang 8 jadi 18, jadi 28, waktunya singkat Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Dalam membangun hubungan dan melayani sesama, ini kita ini dapat banyak. Bukan dia mau menang, no, tapi kitanya sendiri juga dapat banyak. Kita ini kan belajar Pak. Kalau ketemu orang masalahnya ini, oh ya saya tahu jalan keluarnya. Kalau ketahuan orang masalah ini, kita tahu jalan keluarnya. Berarti kita ini banyak belajar. Kenapa kita banyak belajar? Pak, ini tadi firman. 3 hari saya disuruh, ya firman, saya mau firman. Saya kan jadi membaca firman, mungkin mendengarkan firman dari YouTube, dari apapun. Saya mendengarkan, saya di gereja lebih banyak melotot dan mendengarkan, mungkin ada yang bisa saya contek, kan gitu Pak. Untuk aja. Nah, maka kita mulai belajar. Nah, karena kita belajar, kita jadi bertumbuh. Mau belajar ya Pak, masa belajar kira nggak mengerti ya les lah Pak, itu kayak gini kan nggak bisa. Kan kita jadi bertumbuh Pak. Setelah kita bertumbuh, kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa membagikan sharing dengan baik. Kita menjadi semakin dewasa. Dulu misalkan ada orang, kita tidak terlalu dianggap orang, kita sudah marah. Tapi sekarang silakan, kan tidak ada masalah Pak. Silakan, gitu aja Pak, tidak ada problem. Sekarang kita masuk ke yang ketiga Pak. Tadi kan sudah membangun hubungan. Dalam melayani Pak, Bapak ini kan ada orang yang dilayani. Ini bukan semua orang yang tidak baik loh Pak. Ada 2 sisi Pak. Sisi baik dia dan sisi tidak baiknya kita. Tapi ada sisi tidak baiknya kita dan sisi baiknya kita. Nah, kita ini barter tukar. Yang sisi baiknya kita transferkan ke mereka. Yang sisi baiknya dia, Bapak pelajari dan Bapak lihat. Karena apa? Pada waktu Pak menemukan orang seperti begini, di lain kali, Bapak sudah punya senjatanya untuk bicara. Kalau tidak mana bisa kita ini berdebat, tidak ada berdebat. Maksudnya, mana bisa kita bisa ngomong, bisa sesuai. Saya bekerja di bidang seni, Bapak bekerja di bidang apalah. Kalau tidak ketemu kongko ini Pak. Kongkonya kan harus bicara yang lain Pak. Nah itu. Maka semua itu harus didengarkan dengan baik. Paulus pun sama. Coba Pak. Paulus sama. Paulus mendengarkan kata orang-orang itu dan dia berdiam. Dan dia mendengarkan saja. Setelah itu kita ini harus menyenangkan dia Pak. Pak kalau ketemu orang jangan dihakimi. Oh kamu dosa, kamu salah. Oh tidak bisa. Oh kamu kemarin salah, mungkin istrimu seperti ini, gara-gara ikut acara ini, kon cerai. Nah, bisa. Kita nggak perlu Pak menghakimi itu. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan yang tadi, sisi baik dan jeleknya. Paulus juga ada Pak di sini Pak. Dia kan ngomong. Ini Pak di sini. Ini. Karena dia sudah kumpul sama orang ini. Kurang naik. Dia sudah kumpul. Nah, dia
ini dia berani bicara sekarang. Kamu kenal ambil Tuhanmu. Tuhanmu yang kamu sembah, kamu gak kenal. Tuhanku loh, ada namanya Tuhan Yesus. Dan kamu kenal ini, kamu tak jamin diselamatkan. Tuhan yang satunya tidak ada, Pak. Dia menyembah dengan Tuhan yang tidak dikenal. Tapi dia dengan setia menyembah itu. Kalau dia kenal Tuhan Yesus, dia akan lebih setia dari kita. Bisa jadi loh, Pak. Nah, itu Pak, yang itu. Jadi kita harus mendengarkan dulu. Paulus juga mendengarkan, kan? Mereka ngomong, semua ngomong. Kan dia cuma diam, mendengarkan saja. Setelah itu dia baru berbicara. Mestinya itu begini loh. Soal nanti itu teman kita atau jiwa ini mau dengar atau tidak, bukan urusannya, bukan urusan kita, Pak. Yang terakhir, Pak, nomor 4, Pak. Pak merasa Pak ini melayani di sini, apa Pak memang punya tujuan? Apa memang Pak itu pernah, wah ya saya tak melayani? Enggak loh, Pak. Pak ada di sini dan melayani itu karena anugerah. Kalau Pak enggak punya anugerah dari Tuhan, Pak enggak melayani kok. Kalau saya kemarin enggak melayani kok. Apa bedanya? Kemarin sama hari. Yang hari ini saya menerima anugerah ini. Anugerah dari Tuhan yang sudah ditebuskan. Loh, melayani mana Pak? Enggak loh Pak. Bapak nek melayani itu berarti Bapak harus sedia pikul salib. Enggak ada. Enggak ada cara. Enggak ada melayani anak. Orang-orang kemana sih? Pokoknya kalau ke full gospel itu ada doa, ada kesaksian, ada firman, jajaan. Saya nggak setuju Pak. Bapak di sini ini untuk melatih diri Bapak untuk bisa memikul salib Pak. Memang kita makan, tadi sudah makan. Masa Bapak tidak makan? Ya saya tadi tidak makan. Soalnya saya sudah makan. Ini pikul salib ini Pak. Pada waktu Pak pikul salib bisa. Belum tentu Pak. Tidak gampang Pak pikul salib. Kenapa tidak gampang? Tidak gampang Pak. Orang menjadi besar itu harus pernah merasakan kecil. Orang menjadi satu hal yang tinggi, dia harus pernah merasakan dia itu ada di paling bawah. Kalau semua dia bisa rasakan, maka Tuhan memberkati. Karena orang itu yang diberkati, orang itu akan menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Itu penting Pak. Tapi kalau orang itu langsung diangkat, dia akan menjadi orang yang sombong. Kalau dia tidak pernah merasakan jatuh, bangun, dia akan menjadi orang yang lebih-lebih sombong. Jadi dasar daripada semua pelayanan itu adalah itu. Itu adalah salah satu syarat. Dan kita apa mungkin bisa melakukan itu? Saya mungkin juga nggak bisa ya Pak ya. Saya kan cuma ngomong Pak, jadi saya harus meyakinkan Bapak bahwa hal ini bisa. Tapi anugerah ini saya tidak main-main Pak, anugerah ini Pak. Anugerah ini saya merasakan Pak. Anugerah yang diberikan Tuhan ini perkecualian kepada orang-orang yang dipilih. Balik Roma. Ada orang-orang yang dipilih itu tadi. Itu anugerah dari Tuhan diberikan. Kenapa saya tidak bisa bicara seperti ini? Karena saya Belanda. Kenapa saya bicaranya jelek? Karena saya dapat anugerah jelek. Oh, saya pelayanan yang lain. Kenapa ada orang bisa membagi firman dengan berapi-api dan bagus? Kan, kita lihat Pak Pendeta kan harus hebat. Kita kan kita bisa baca. Karena anugerah. Dan anugerah itu yang ditebus Tuhan. Sudah ditebus. Nah, terus kalau kita sudah ditebus, kita sudah menjadi orang yang sudah bebas dari tebusan. Terus, apa Pak? Kita ngapain? Hari ini Pak, saya makan di Yondomohen. Kan ada orang jual nasi Jawa, nasi goreng Jawa. Pak tanya gitu, Pak nasi goreng Jawa saya kena, Yondomohen Pak, lakananku Pak. Jami. Loh, kenapa kita enggak pernah ngomong sama jiwa-jiwa baru? Loh, kenapa enggak? Coba gabung dengan saya. Bagus Pak. Itunya jelas Pak. Tuhannya jelas Pak. Bukan Tuhan yang tidak dikenal Pak. Tuhannya kita kenal Pak. Semuanya jelas Pak. Tidak jelas lagi ini Pak Alkitabnya. Baca nih. Ini jelas semua Pak. Dan semua ada yang terjadi. Ada. Semua adanya. Semua ada dan terbukti. Mari kita jadikan full gospel seperti awal-awal. Dengan berapi-api kita bisa bersama-sama. Kita bisa memuji Tuhan. Dan kita bisa melayani seperti itu.
Masih Pak. Selamat malam. Sekarang tadi Pak Bambang mau melanjutkan kesaksiannya Pak. Ayo Pak Bambang. FGP man, be strong in the Lord. Ya, sedikit saya mau memberikan kesaksian bagaimana kok saya bisa melayani. Jadi pada awal saya sebelum bergabung dalam FGP, sebenarnya saya ini kan tidak pernah merasakan bahwa apa yang saya capai, apa yang saya dapatkan, ini adalah anugerah Tuhan. Saya tidak pernah merasa itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saya ini angkuh, saya sombong. Saya merasa apa yang saya dapatkan ini hasil jeripayah saya. Saya belajar bekerja mulai dari nol sampai saya berhasil, itu semua jeripayah saya. Saya tidak merasa itu adalah kasih karunia Tuhan. Seperti itu. Dan saat saya ditangkap oleh Tuhan melalui Pak Alek, ya, jadi yang bawa saya ke FGP ini Pak Alek gitu. Di sana sebenarnya saya mau sampaikan Tuhan itu sebenarnya sudah mau menjelaskan kepada saya gitu loh. Di dalam setiap pertemuan ini kan selalu ada kesaksian, selalu ada kesaksian. Tapi saya tidak meresponi dengan baik. Saya merasa itu adalah suatu cerita, suatu dongeng. Dan saya tidak pernah meresponi dengan baik. Saya tetap merasa bahwa apa yang saya capai itu adalah hasil kerja saya, hasil usaha saya, bukan karena Tuhan, seperti itu. Jadi saya hidup dengan semau saya tidak bisa menghargai istri, saya tidak bisa menghargai pendapatnya anak-anak, saya tidak bisa memberikan apa yang mereka mau, tapi saya tetap tanggung jawab dengan hal biaya. Saya tanggung jawab dalam hal biaya, tapi dalam kasih saya masih belum, seperti itu. Dan berjalannya waktu 2 tahun saya bergabung dalam FGP sampai pada akhirnya tahun 2020 akhir Desember itu saya mau putuskan untuk saya mundur aja. FGP ini tidak ada gunanya bagi saya sebenarnya kalau saya pikirkan, karena ya isinya seperti itu, doa, firman. Tapi sebenarnya kalau saya renungkan sekarang, kesaksian itu tertangkap gitu loh dalam pikiran saya secara tidak saya sadari gitu. Rasanya Tuhan itu luar biasa ya. Jadi dia melihat yang namanya Bambang ini kok tidak bisa dikasih contoh gitu loh. Rasanya ini perlu dikasih dia yang mengalami sendiri. Nah, saya merasakan seperti itu sekarang ini ya. Jadi ini semua sebenarnya kalau saya pikir ya anugerah gitu loh. Karena saya tahu ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan ingin saya bisa dekat sama dia seperti itu. Nah, 2020 Desember itu Tuhan izinkan istri saya mengalami sakit yang cukup serius seperti itu. Jadi diagnosa dokter adalah kanker ovarium. Stadiumnya sudah cukup besar, jadi sudah 3C, yang satu level lagi akan stadium 4. Pada saat itu saya benar-benar baru bisa merasakan bahwa semua yang saya capai itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Karena saya merasa ini akhir dari hidup saya gitu loh. Akhir dari keluarga saya, akhir dari hidup istri saya. Karena saya merasa kanker kalau sudah stadium 3C ini, apalagi ovarium ini kan banyak informasi yang berbicara bahwa ini adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan gitu loh. Sering terjadi kambuh dan segala macam. Saat itu saya benar-benar bisa bertobat sama Tuhan. Saya bertobat, saya benar-benar saat itu saya tersungkur, saya berdoa sama Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saat itulah titik balik saya bisa mengenal Tuhan. Saat itu seolah-olah Tuhan itu berikan saya itu anugerah. Bukan kesembuhan istri saya, bukan. Tapi saya merasakan ada kekuatan pada saat saya bertobat, saya tersungkur, saya berdoa kepada Tuhan, bersepakat doa sama istri saya. Itu ada Tuhan memberikan kekuatan untuk saya bisa menanggung apa yang saya alami seperti itu. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Kalau dia punya keinginan untuk memakai saya atau menyelamatkan hidup saya, dia bisa gunakan segala macam cara yang kadang kita tidak mengerti gitu loh. Jadi pada saat itu Tuhan sudah berikan saya kekuatan, saya berhasil lalui istri saya ini dalam pengobatannya
mulai operasi, diangkat semua kandungannya sampai kemoterapi selama 12 kali. Pada akhir Januari 2021, jadi tepatnya itu 2022 Januari, sorry ya, itu sudah selesai kemoterapi, pengobatan, dan setelah CT scan dan segala macamnya, dokter sudah nyatakan semuanya baik. Semuanya sudah tidak ada kanker yang tersisa di sana. Ini semua adalah anugerah. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan ini sebenarnya kalau saya pikir itu firman Tuhan yang tadi disampaikan sama Pak Ben ini ya terjadi dalam hidup saya, dalam Roma 8 ayat 28 itu. Di mana Tuhan ini turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang saya alami sekarang, kebaikan ini sebenarnya bukan karena istri saya disembuhkan. Tapi saya yang berubah. Saya yang dulu merasa Tuhan itu tidak pernah ada dalam hidup saya, tidak pernah membantu saya, tapi saya sekarang benar-benar bisa mengalami bahwa semua yang saya alami ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kenapa saya mau melayani? Karena saya sudah mendapatkan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Seperti itu. Jadi kalau kita saat ini masih belum menyadari, belum sadar bahwa kita semua ini ada, apa yang kita capai, keluarga kita, anak-anak kita, semua ini kalau kita masih belum menyadari bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melayani. Tapi saya sangat bersyukur ya, karena melayani seperti yang Pak Benny sampaikan ini adalah anugerah. Yohanes 15:16 dan juga berkata ya, manusia ini tidak mungkin mau memilih untuk melayani, tapi Tuhan yang memilih. Tuhan memilih kita untuk ditetapkan, untuk pergi, untuk menghasilkan buah, seperti itu. Ya mungkin itu sedikit ya dari kesaksian saya, kenapa kok saya sekarang mempunyai hati yang sangat rindu untuk melayani gitu. Jadi dengan penuh rendah hati, dengan sungguh-sungguh hati, saya itu punya kerinduan untuk bisa melayani lebih baik, terutama di dalam wadah FGP ini. Ya, demikian kesaksian saya, kiranya bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya berdoa, ada kesempatan masing-masing kita ya, coba deteksi apa kebutuhan hidup kita yang kita mau minta dari Tuhan Yesus saat ini. Coba deteksi dulu, lalu make a wish kepada Tuhan Yesus. Buatlah sebuah harapan yang baru kepada Tuhan Yesus untuk hidup kita masing-masing. Tentukan dulu, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau lebih dekat kepada kami daripada persangkaan kami, Tuhan. Kami tahu Engkau terlibat di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami merendahkan hati bertelut di depan hadirat-Mu. Mari turun jamah hidup kami satu demi satu, Tuhan. Kami undang tangan kanan-Mu untuk turun memberkati kami satu demi satu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Di dalam langkah kami selalu ada Engkau di samping kami. Terima kasih Tuhan. Segala macam gangguan kesehatan yang mungkin tidak kami sadari, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berikan kami urapan yang baru Tuhan. Seperti Pak Benny juga Tuhan bisa berapi-api. Kami juga mau Tuhan satu demi satu Engkau melawat kami Tuhan. Engkau mengobankan kembali spirit kami Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami percaya ikatan kasih-Mu mengikat hati kami satu dengan yang lain. Sehingga kami suatu kelompok yang bersatu hati dan sepikir di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.